Oke, baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, ada masuk 2 build terdiri dari 3 tim ya. Memang tidaklah begitu banyak. Ini dari build awal ini masuk di laga ini ya. 3 laga ini ada Liverpool, Leverkusen, Union SG, semuanya masuk. Dan ini bermasalah Sporting Lisbon, Atalanta. Ini Sporting Lisbon sudah babak pertama sudah terkena kartu merah. Oke, sangat wajar, skor imbang 1-1. Kemudian Atalanta menghadapi 10 pemain juga tidak mampu mempertahankan kemenangan, malah tuan rumah mampu mencetak gol, skor imbang 2-2. Sayang sekali. Ini Rangers masuk, Verbox juga masuk. Ini bermasalah di AEK Atenas, malah tumbang dengan selisih 2 gol ya, 3-1. Ini Moldo juga masuk, Olympiakos juga masuk, Real Betis juga masuk. Kemudian untuk keseluruhan analisa, Atalanta yang tidak masuk, satu pemain Stromgas sudah terkena kartu merah, tapi Atalanta malah imbang. Kemudian Rangers tahan 3/4 dan setengah, skor imbang 0-0. Union SG ini masuk, Liverpool juga masuk, Leverkusen juga masuk, Verbox juga masuk ya. Hanya di Atalanta ya, di beberapa lagi yang sudah saya bahas. Kemudian untuk laga malam hari ini, saya akan mulai membahas pertandingan dari RB Sibilana Willem II ya. Willem II menghadapi Jong PSV. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Willem II. Willem II mengepur handicap 5 laga terakhir. Untuk Willem II memang sangatlah baik, selalu mampu meraih kemenangan. Jong PSV di laga ini 3 kekalahan, 1 kemenangan, 1 seri. Jadi menurut pengamatan saya di laga ini kita pegang Willem II. Kalian bisa ambil win. Willem II ambil win atau di pur 1 handicap. Nah, silahkan kalian atur Willem II punya pur 1 handicap. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga, kita membahas pertandingan tuan rumah Crystal Palace menghadapi Tottenham Hotspur. Untuk laga ini cukup rendah, Tottenham mengepur handicap. Bagaimana dari line up pemain? Tuan rumah Crystal Palace 3 pemain yang akan absen dan 3 pemain masih dipertanyakan bisa bermain atau tidak 3 pemain ini. Sedangkan untuk Tottenham 5 pemain sudah dipastikan akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. 5 laga terakhir sudah jelas lebih baik performa Tottenham. Jadi untuk laga ini, analisa laga ini, Tottenham ini masih mampu win ya, masih mampu menangkan laga Tottenham. Untuk analisa skor ini malah di under ya, saya temukan di under ya. Untuk laga ini kita coba di sini saja, ini bisa coba di sini. Oke, di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga, kita membahas pertandingan dari Serie A Italia. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Genoa menghadapi tim tamu Salernitana. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Genoa mengepur perempat handicap dan mencapai 1 handicap. Mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk Genoa, 3 kekalahan, 1 seri, 1 kemenangan. 5 laga terakhir untuk Salernitana, 3 kekalahan dan 2 seri. Dan 2 pemain sudah dipastikan akan absen untuk tuan rumah Genoa. Sedangkan dari kubu tim tamu Salernitana ada 1 pemain yang masih mengalami cedera dan beberapa pemain masih dipertanyakan untuk kedua tim. Nampaknya dari peringkat sementara ini berada di papan bawah. Dari pengamatan saya ini berada di Genoa. Genoa ini masih mampu menangkan laga. Jika terlalu sulit menurut kalian, bisa coba di pur perempat handicap. Untuk analisis skor di under 2,5 gol. Nah, itu dia untuk laga Genoa menghadapi Salernitana. Di laga berikutnya kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini kita mempertemukan tuan rumah Girona menghadapi Celta Vigo. Untuk laga ini sudah pasti tim yang diunggulkan Girona, walaupun cukup rendah. Bisa jadi karena ini musim baru akan banyak kejutan. Girona dari 5 laga terakhir 1 kekalahan, 4 kemenangan. 5 laga terakhir untuk Celta Vigo, 2 seri, 3 kekalahan. Line up pemain di laga malam hari ini ada 6 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Girona ya. Sedangkan Celta Vigo ada 4 pemain. Jadi untuk laga ini dari pengamatan saya ini masih berada di Girona. Girona bisa kalian pur setengah handicap. Girona ngepur setengah handicap atau pur 3/4 handicap. Ada pur 1 juga bisa. Silahkan atur lagi dari handicap. Kita coba di sini. Di laga berikutnya kita membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis. Untuk laga ini Clermont menghadapi Nice. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu Nice mengepur handicap. 5 laga terakhir untuk performa kedua tim, 2 seri, 2 kekalahan, 1 kemenangan untuk Clermont. Sedangkan Nice laga ini sudah seri 4 kemenangan. Line up pemain ada 2 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Clermont. Sedangkan dari Nice ada 3 pemain yang masih mengalami cedera.
Untuk laga ini kalian bisa diambil di over 2 per 2, di over, sorry ini ngeblur ya, over 2,5. Nah itu dia. Kemudian di laga berikutnya kita membahas pertandingan dari Denmark Superliga, Midtjylland Smart-Pil yang B. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Midtjylland, mengepur paling rendah saat ini 3/4. Di laga terakhir untuk Midtjylland 1 seri 4 kemenangan, 5 laga terakhir untuk Liang B 2 kekalahan, 2 kemenangan dan 1 seri. Jadi untuk laga ini kita pegang Midtjylland saja. Midtjylland per 3/4 handicap. Jika terlalu tinggi menurut kalian per 3/4 bisa diambil di win. Nah itu dia. Oke, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Seri sebelumnya bilang tuh win atau per 1, Tottenham per 4 skor di under goal, kemudian Genoa per 1 per setengah atau per 4 skor di under goal. Girona bisa per handicap, silakan per 3/4 per 1 atau per setengah. Saya cukup yakin ini pasti memenangkan laga untuk tuan rumah Girona. Kemudian dari Liga 1 Prancis, Clermont over goal, Midtjylland ini per 3/4 atau bisa diambil win. Kemudian dari settingan laga malam hari ini, menurut versi saya sendiri, ini pertama dari 5 laga Girona, Tottenham bisa ambil under atau per 4. Yang saya isikan bintang di rekomen ya, tetap bermain aman atau mencari odd gajah bisa di pur lebih tinggi. Girona di laga Girona dari City ya, win bilang tuh. Kemudian di laga berikutnya ini ada Roda JC dari Eredivisie Belanda, Dordrecht dari Eredivisie Belanda, Den Haag dari Eredivisie Belanda, kemudian Midtjylland dari Denmark Superliga, Gravenberch dari Bundesliga 2 Jerman. Kemudian 6 laga berikutnya Girona, Willem II, kemudian dari City win, Dordrecht win atau per 3/4, Den Haag per setengah atau per 3/4 handicap, Roda JC ini atau win. Kemudian single bisa kalian ambil di Nets over 2,5 gol. Oke, itu saja untuk laga malam hari ini. Mudah-mudahan masuk dari beberapa build yang sudah saya bahas. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.